Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dimanapun anak-anakku berada, tetap semangat belajar di rumah. Dan kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini untuk kelas 8, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Baik. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanik adalah proses pemecahan atau biasa anak-anak sebut pengunyahan makanan dengan bantuan alat pencernaan berupa gigi, lidah, dan gerakan otot organ pencernaan. Kemudian yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara kimiawi ini adalah pencernaan dari molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, makanan yang kita makan dikelompokkan menjadi 6 berdasarkan kandungan nutrisinya. Menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok makronutrien, yaitu kelompok makanan yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Anak-anak membutuhkan makanan dalam jumlah besar, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, zat makanan ini harus dicerna secara kimiawi terlebih dahulu agar dapat diserap oleh tubuh. Kemudian yang kedua adalah kelompok mikronutrien, yaitu makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, kelompok zat makanan ini langsung bisa diserap oleh tubuh sehingga tidak perlu dicerna secara kimiawi. Nah, kelompok ini contohnya vitamin, garam mineral, dan air. Baik, kita lanjutkan alat-alat pencernaan manusia. Kita tinggal mengulang saja dulu waktu SD sudah pernah ya. Alat pencernaan manusia meliputi yang pertama ada saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah alat-alat atau organ yang dilalui makanan mulai dari masuk rongga mulut, kemudian dicerna, diserap sampai terbentuk sisa makanan berupa feses untuk dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan ini adalah alat-alat yang menghasilkan cairan atau enzim-enzim untuk membantu pencernaan makanan. Kemudian gambar alat-alat pencernaan manusia ini adalah sebagai berikut. Ada mulut, kerongkongan, masuk ke lambung, hati, pankreas, empedu. Ada usus halus, usus besar, kemudian melalui rektum dan anus. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah rongga mulut. Nah, seperti pada gambar di layar, rongga mulut ini berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk secara mekanik oleh gigi, lidah, dan mencerna secara kimiawi oleh enzim petialin. Kemudian pada rongga mulut ini terdapat 3 macam kelenjar yang menghasilkan enzim petialin. Kemudian yang kedua, makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Gambarnya ada di layar. Setelah dari mulut masuk ke kerongkongan. Nah, fungsi kerongkongan ini adalah mendorong makanan oleh otot dinding kerongkongan menuju lambung dengan gerak peristaltik. Nah, pada organ ini makanan tidak mengalami pencernaan. Selanjutnya dari kerongkongan makanan akan masuk ke dalam lambung atau ventrikulus. Fungsi dari lambung adalah mencerna makanan secara mekanik
oleh otot dinding lambung dan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh sel-sel dinding lambung tersebut. Yang selanjutnya ada pankreas. Gambarnya bisa anak-anak lihat di layar. Fungsi dari pankreas yaitu menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Nah, enzim ini akan disalurkan menuju usus 12 jari untuk pencernaan secara kimiawi. Kemudian selanjutnya ada hati atau hepar. Fungsi dari hati adalah menghasilkan getah empedu yang disimpan pada kantong empedu. Nah, getah empedu ini akan disalurkan menuju usus 12 jari untuk membantu mencerna atau mengemulsi lemak. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah yang ditunjuk pada layar. Fungsi dari usus halus yang terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum, yaitu fungsinya makanan yang sudah dicerna di lambung akan menuju usus halus yang berfungsi mencerna secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Di usus 12 jari atau duodenum ini, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang berasal dari pankreas dan hati. Kemudian di usus kosong, makanan mengalami pencernaan kimiawi menjadi senyawa sederhana yang siap diserap. Kemudian di ileum, ini terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh dinding usus penyerapan yang mempunyai struktur berupa jonjot usus. Kemudian diangkut oleh darah menuju sel-sel ke seluruh tubuh. Nah, tadi kan sudah belajar mengenai usus halus. Kali ini gambar yang tertera pada layar adalah gambar usus besar atau intestinum crassum. Nah, di sini usus besar berfungsi sebagai penyerapan air oleh dinding usus besar dan pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli. Selanjutnya, setelah sampai usus besar, makanan akan masuk melalui rektum. Rektum, bagian sini, berfungsi sebagai penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Kemudian yang terakhir, makanan akan keluar melalui anus, yaitu anus tersebut sebagai tempat keluarnya feses atau kotoran setelah melalui organ-organ pencernaan dari atas ke bawah. Baik, untuk tugasnya anak-anak bisa mengerjakan LKS halaman 81. Setelah dikerjakan, boleh difotokopi dan dikumpulkan hari Rabu 30 September 2020. Demikian yang dapat Bu Diana sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.